Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat channel YouTuber dimanapun Anda berada, pada video kali ini kembali kita akan mempelajari beberapa amalan yang dijanjikan Rasulullah SAW. Orang yang mengamalkannya akan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Setidaknya ada 7 amalan yang bisa kita amalkan. Kita hari ini memasuki masa tua, yakni melalui 40 tahun hingga 70 tahun. Sangat baik mengamalkan amalan ini. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita sehingga kelak kita tidak selamanya disiksa saat berada di alam kubur dan tidak selamanya pula disiksa di dalam neraka. 7 amalan masa tua ini bisa kita amalkan semuanya jika kita tidak ada kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 2 amalan lalu lazimkan kita amalkan setiap hari. Insya Allah kita akan mengungkapnya. Pastikan para sahabat menyimak hingga sampai selesai ya. Bagi yang berkenan menyimak video ini hingga menit terakhir, saya doakan Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan dan ampunan, dan apapun hajatnya selalu dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat, berikut 7 amalan masa tua yang biasa kita lazimkan agar kita selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Amalan yang pertama lazimkan yaitu membaca istighfar setiap habis sholat dan sebelum tidur. 2 waktu terbaik untuk membaca istighfar yaitu adalah waktu habis sholat wajib 5 waktu, sholat sesaat sebelum tidur. Kita yang sudah memasuki masa tua hendaklah tidak melalaikan membaca istighfar di 2 waktu ini, sebab membaca istighfar di 2 waktu ini menghapus dosa kita meski dosa kita ada sebanyak buih lautan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari dunia. Amalan yang kedua, melazimkan doa masuk surga. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang suka melazimkan doa masuk surga. Beliau bersabda, siapa saja yang memohon kepada Allah masuk ke surga dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan dia dari masuk neraka. Nah, untuk permohonan masuk surga kita bisa mengamalkan doa berikut ini yang disebut dalam hadis riwayat yaitu Imam Abu Dawud. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, masukkanlah ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dan dari siksa api neraka.
Amalan yang ketiga yaitu melazimkan doa pembebas dari siksa api neraka. Di antara melazimkan doa pendek berikut ini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bahwa yang suka membaca doa ini, khususnya sehabis sholat maghrib dan sholat subuh, membacanya sebanyak 7 kali, maka Allah akan menetapkan bebas dari siksa api neraka. Amalan yang keempat yaitu membaca syahidul istighfar, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan orang yang suka mengamalkan syahidul istighfar kelak termasuk ahli surga. Adapun redaksinya yaitu syahidul istighfar adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Amalan yang kelima melazimkan membaca surat Tabarok. Setiap malam surat Tabarok adalah amalan penyelamat dari siksa kubur, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang surat Tabarok. Surat Tabarok adalah surat pencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Amalan yang keenam adalah mengamalkan istighfar, penghapus dosa-dosa 70 tahun. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dalam 1 hari sebanyak 70 kali. Sebelum terbenam matahari maka diampuni dosanya selama 70 tahun. Amalan yang ketujuh adalah membaca sholawat yang dihapus dosanya 80 tahun setiap hari Jumat, yakni